hadir jajanan Warintil. Aku denda. Ini isinya keju. Udah, sampai ketemu di vlog berikut. Hai guys, kembali lagi di YouTube-nya Warintil Tim Barbar. Nah, jadi sesuai janji aku ke kalian, kali ini aku bakal nepati janji aku kalau aku bakal spill semua tips-tips diet aku selama 2 bulan. Nah, jadi sebelum kita lanjut tentang perdiet-dietan ini, aku juga mau bilang sama kalian bahwasanya ini adalah vlog yang mungkin agak sedikit membosankan. Karena apa? Karena ini isinya cuman cakap-cakap doang gitu. Cuman aku harap dari cakap-cakap kita ini bisa jadi inspirasi atau wawasan juga buat kita sama-sama ya. Nah, jadi pertama-tama, yang paling pertama adalah niat. Nah, jadi sebenarnya aku itu mau memulai diet itu dari bulan 7 sebenarnya. Ya kan? Nah, dari bulan 7 itu aku udah pengen diet, cuman memang kayak mana ya? Niatnya itu belum terkumpul gitu. Nah, jadi memang benar-benar harus diniatin. Nah, jadi tumbuh niatnya itu kapan? Tumbuh niatnya itu waktu pas aku cermin, aku berkaca. Itu aku nggak pakai apa-apa, aku kacaan. Terus aku ngeliat bentuk tubuh aku udah mulai kayak, wah ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa kalau terus dibiarkan. Ini kalau terus dibiarkan, ini bakal semakin membesar gitu ya. Dan juga aku ngerasa kayak setiap aku pakai baju apapun itu kayak aku ngerasa kayak nggak cocok. Jadi setiap aku mau keluar itu aku bisa lemari itu bongkar baju, pakai nggak cocok, pakai nggak cocok, pakai nggak cocok. Nah, di situ aku udah mulai ngerasanya kayak ini emang bener udah mulai kegemukan gitu. Nah, jadi aku putuskan di bulan 11, dari bulan 7 padahal itu jatuhnya di bulan 11 untuk diet. Nah, cara aku memulai diet aku itu gimana gitu ya. Nah, cara aku memulai diet aku itu pada saat itu BB aku itu di 78 kg. Dengan aku yang tingginya 165 cm, BB 78 kg itu sangat-sangat nggak ideal gitu ya. Nah, jadi di berat badan 78 itu aku sempat bingung kayak aku ini dietnya harus kayak gimana gitu. Nah, jadi aku di situ sebenarnya pengen langsung nge-gym. Cuman setelah aku lihat-lihat beberapa referensi, kayaknya nggak bisa aku langsung mulai diet aku itu langsung nge-gym. Karena apa? Karena aku basicnya itu nggak ada di gym, nggak ada basic angkat beban gitu. Jadi aku khawatir kalau misalnya aku paksain nanti aku jatuhnya sakit gitu. Nah, jadi aku memulainya itu apa? Olahraga. Yang pasti olahraga yang ringan, tapi ya mumpuni lah untuk nurunin berat badan. Jalan. Nah, jadi aku putuskan dari bulan 11 itu aku untuk jalan setiap sore. Aku jalan kaki minimal 1 jam sampai 1 jam setengah, bahkan sampai 2 jam. Nah, itu rutin aku lakuin selama 1 bulan pertama. Nah, setelah aku lakuin jalan selama 1 minggu, aku ngerasa kayak nggak ada penurunan nih. Jadi aku memutuskan kayaknya olahraga sama pola makan deh kayaknya gitu. Nah, jadi aku pola makannya aku benerin. Nah, jadi selama sebulan aku bener-bener clean food. Kali ini pakai metode puasa interfasting nggak? Iya, aku pakai gitu. Cuman aku pakai interfasting itu nggak yang langsung ngebebani badan aku gitu. Jadi aku pakai intermittent fasting itu aku mulai makan di jam 12 siang karena aku basic juga nggak pernah sarapan, nggak biasa sarapan pagi. Jadi aku makan di jam 12 siang. Setelah jam 12 siang sampai jam 8 malam pertamanya, itu. Nah, setelah jam 12 sampai jam 8 malam itu stop sama sekali, nggak makan apapun, cuma minum air putih. Cuman aku sedikit nggak kuat kemarin itu. Nggak kuat kayak nengok orang makan nyemil tuh kayaknya pengen gitu. Nah, apa yang harus aku lakukan nih untuk biar aku bisa kuat gitu. Nah, jadi aku putuskan untuk nyobain kopi americano. Ini panjang ceritanya, makanya aku bilang nih
vlog yang bakal ngebosenin gitu. Nanti kita lanjut ya. Jadi aku minum americano. Aku tanya bordir, aku telepon bordir. Ini aku niat banget nih udah, niat kali. Bor, gimana Bor cara nikmatin kopi? Aku bilang. Karena aku baca dari beberapa referensi itu, kopi itu bisa menekan nafsu makan, gitu kan. Aku telepon bordir, aku tanya, terus dia bilang bordir, ya kayak mana ya? Aku nggak tahu katanya. Aku ya minum kopi minum aja kan. Terus aku bilang, enggak, cara kau minum kopi kayak mana? Aku bilang. Ya aku minum, terus aku hirup udara kopinya. Jadi aku rasa pahitnya itu nggak ada lagi gitu. Jadi nggak ke distract sama rasa pahitnya katanya gitu. Oh gitu berarti cara minumnya. Oke, setelah aku udah belajar minum kopi dari bordir, aku beli kopi, aku minum. Pertama itu aku minum itu yang dingin. Kalau kalian tahu, sering aku posting di ini, aku juga ada kok. Itu yang ice roast. Aku minum, aku hirup. Oh ternyata nggak sepahit itu gitu. Dan ternyata boom, bener aku nggak selera makan, bisa tahan loh. Selama dari puasa itu aku nggak makan apapun, cuma minum kopi aja. Bahaya nggak buat kita yang punya sakit lambung? Aku nggak saranin buat kalian yang punya sakit lambung, mah atau GERD ya, karena berhubung aku alhamdulillah yang nggak ada kayak asam lambung, sakit-sakit mah gitu nggak ada. Nah jadi itu aman, aku nggak makan nasi juga, nggak makan apapun, pagi langsung minum itu it's okay, nggak ada masalah. Itu. Nah oke lanjut, americano ya. Yang pertama olahraga, yang kedua americano, yang ketiga clean food. Nah setelah aku lari 1 minggu itu, aku ngerasa kayak belum ada perubahan gitu. Aku coba nih clean food. Nah setelah aku clean food dan IF, bener-bener ada perubahan di minggu ketiga. Di minggu ketiga itu BB aku itu langsung turun ke 75 kilo. Dari 78 turun ke 75 kilo. Semangat dong aku. Lanjut terus. Tetap nih. Olahraga, americano, sama clean food. Clean foodnya itu aku selama 1 bulan. Bener-bener clean food, no minyak, no gula, no tepung. Itu selama 1 bulan. Bener-bener. Nah setelah 1 bulan ini semua aku jalani, turun ke 75 kilo. Setelah 75 kilo makin semangat di bulan 11 dan di akhir bulan 12 menuju ke bulan 1, berat aku itu udah 68. Nah kenapa bisa ke 68? Karena setelah aku clean food dan aku lari, olahraga larinya ini aku ganti jadi gym. Nah ternyata kalau kita nge-gym itu lemak yang dia itu ngebakar, kita kan angkat beban. Dia itu ngebakar lemak itu 24 jam. Tapi kalau misalnya aku cuman jalan atau lari, itu ngebakar lemaknya di saat aku melakukan aktivitas itu aja. Gitu. Nah, setelah aku nge-gym di bulan 1, berat badan aku udah di 73. Dari 75 73. Nah kemudian aku tetap konsisten di bulan 1, di bulan 2 aku tetap konsisten. Cuman di bulan 3 ini sekarang aku udah mulai kayak ngebebasin makanan aku nih. Tapi yang sama sekali nggak aku konsumsi itu gula. Gula bener-bener sama sekali nggak aku konsumsi karena aku udah ngerasain efek baik di tubuh aku gitu. Jadi kalau kalian percaya nggak percaya, no sugar itu ngebuat kita lebih fresh, ngebuat kita nggak gampang capek, ya, ngebuat kita nggak pengen makan berulang-ulang, gitu. Nah setelah aku berhentiin gula, dan disitulah berat badan aku bisa capai ke 64 kilo, dan sekarang aku di 64. Nah aku juga sempat ngalamin masa-masa stuck. Kalau misalnya kalian nanti ngejalani diet yang kayak aku jalanin ini, misalnya nanti kayak kalian ngalamin situasi stuck berat badan misalnya di angka yang udah di situ aja nggak turun-turun lagi, itu nggak apa-apa. Jangan stres, terus jangan kepikiran, jalanin aja karena itu emang lagi proses metabolisme kita nyesuain sama pola hidup kita yang baru, ya kan, gitu. Nah aku juga ini semua belajar dari referensi-referensi TikTok, Google gitu. Nah aku cari-cari makanan-makanan apa yang cocok untuk orang diet selama clean food. Nah kalian juga aku mau kasih tahu, sekarang ini aku udah nggak clean food lagi.
Jadi cara aku untuk ngejaga berat badan ideal aku tetap terjaga selama aku udah nggak clean food lagi, aku konsumsi fiber. Nah, fibernya apa? Bebas, terserah kalian cari yang aman. Aku nggak nyarankan produk yang aku gunakan karena belum tentu cocok di kalian, gitu kan. Nah, pokoknya selagi kita udah nggak clean food lagi, usahain kita tetap terpenuhi seratnya. Kalau misalnya emang nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, konsumsi fiber, gitu kan. Dan for your information juga, aku udah 2 minggu nggak nge-gym. Nah, selama aku 2 minggu nggak nge-gym, aku cobakan ke badan aku apa yang akan terjadi. Aku pikir aku bakal membengkak lagi, ternyata enggak. Ya semua bagus-bagus aja, yang penting aku bisa jaga makan aku, bisa jaga gula aku. Terus aku juga bisa jaga gerak aku. Yang pasti, gerak harus ada dalam 1 hari. Jangan males-malesan ya. Nah, jadi itu aja sih poin-poin yang penting itu adalah kayak yang penting itu kita niat, udah gitu kita olahraga, kita jaga makanan, kita defisit kalori. Kalau misalnya kalian bisa IF itu lebih bagus interfasting. Kalau aku interfastingnya itu di 1 minggu pertama itu kayak yang aku bilang tadi, dari jam 12 siang ke jam 8 malam. Setelah seminggu aku naikin dari jam 12 siang ke jam 7 sore, jam 7 malam. Seminggu berikutnya dari jam 12 siang ke jam 6 sampai aku bisa dari jam 12 siang sampai ke jam 5 sore. Aku udah stop nggak makan lagi. Apa yang bisa membuat aku kuat selama ngejalanin puasanya? Kopi, udah selesai. Kalau orang bilang minum kopi ntar nggak bisa tidur, itu nggak berlaku di aku, nggak tahu kenapa. Kayak mungkin memang aku bukan pecandu kopi ya, jadi kayak memang ya aku minum itu untuk aku biar supaya nggak selera makan. Jadi aku mau bilang sama kalian juga bahwasanya kalau misalnya kita pengen diet, yang paling penting itu kita harus happy. Kita diet bukan untuk orang lain, kita diet untuk diri kita sendiri. Kita diet bukan untuk kita dapat pujian dari orang lain, no, tapi untuk kesehatan kita sendiri. Aku nggak bilang kalau misalnya orang itu nggak sehat, tapi sebaik-baiknya kita menjaga diri kita untuk jangka panjang, ya, itu yang paling penting. Nah, jadi kalau misalnya kalian bilang kok cepet sih Kak, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 3 bulan udah bisa langsung drastis dari 78 ke 64. Ya itu tadi aku bilang, karena emang bener-bener aku konsisten, aku niatin, aku olahraga. Aku saranin kalian kalau misalnya memang pengen nanti mau diet atau ngurangin berat badan, jangan langsung nge-gym, tapi coba dulu treadmill atau enggak jalan. Itu bakal buat nanti kalian ketika nge-gym itu nggak terkejut badannya. Nah, aku bakal tunjukin juga nanti ke kalian kayak foto-foto before after aku. Nah, nanti di sini aku bakal tunjukin ini foto before aku sebelum aku diet. Ini kayak gini perut aku, badan aku, ya. Sampai kalau kalian sebenarnya aku malu tuh bilang ini, cuman ya udah nggak masalah ya, karena juga udah aku tunjukin fotonya. Sampai aku itu stretch mark di mana-mana. Di bagian perut stretch mark, nanti kalian lihat di fotonya, di bagian perut stretch mark, keliling pinggang stretch mark, karena memang kulit aku itu kayak ketarik di yang bukan berat badan aku ideal gitu. Kalian bayangin aja dari aku dulu itu awal-awal di Warintil, kalian lihat kan seperti ini, kemudian setelah berjalan beberapa waktu membengkak lagi seperti ini ya. Itulah dia intinya, aku udah mulai terasa, aku nggak ngerasa, tapi aku udah mulai terasa bahwasanya kayak badan aku udah mulai kayak gampang capek, naik tangga aja udah ngap gitu. Makanya aku putusin kayak aku kayaknya udah pengen ngerubah lifestyle aku gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat sekarang aku kayak ada aja gebrakannya gitu, kayak kemarin berkuda, terus ya macem-macem lah. Itu emang buat ngalihin rasa stres aku, karena aku kalau misalnya udah nggak nge-gym, kalau udah nggak lari, nggak ada aktivitas, aku takut nanti aku tuh banyak makan jadinya. Aku tipe orang kalau misalnya udah stres banyak makan, bukan kalau udah stres nggak mau makan, tapi kalau udah stres banyak makan. Ya, jadi itu tadi tips-tips diet ala aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian yang ini semua udah terjawab.
ayo sama-sama, ayo kita menyayangi diri kita sendiri, karena kalau nggak kita sendiri, siapa yang bener-bener sayang sama kita. And for your information juga guys, setelah kalian nanti defisit kalori, kalian jangan terkejut kalau misalnya nanti kayak mukanya breakout, atau misalnya kayak mukanya kusam, terus kayak jerawatan gitu. It's okay, nggak masalah, jangan khawatir, jalanin aja prosesnya, karena itu memang lagi ngedetox. Aku juga sempat ngalamin fase itu. Jadi setelah aku defisit kalori seminggu, aku itu breakout parah, kemudian jerawatan. Tapi setelahnya, setelah kita bener-bener kayak terbiasa, nah nanti udah bakal kembali normal lagi. Cuman ya tetap tadi, kayak mungkin bekas-bekas masih ada. Udah gitu setelah aku kurus juga, aku ngerasa kayak kantong mata aku ini jadi lebih dalam sekarang. Ya tetap ada aja ya plus minusnya, cuman ya nggak masalah, yang penting kita happy. Nggak usah dengerin omongan orang lain, yang penting kita yang ngejalanin hidup kita. Jangan jahat-jahat sama orang. Ayo kita sama-sama sehat. Oke guys, see you, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan tips dan trik dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya memang masih ada yang belum jelas, atau masih ada yang pengen kalian tanyain, langsung aja DM aku di Instagram. See you, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.